ya. Saya tanya sama kamu, Tuhan itu maha tahu tidak? Saya bilangin tuh namanya Tuhan itu maha tahu semuanya. Nah, kalau dia maha Tetapi tahu, apakah dia tidak tahu makanya kesalahan umatnya? gini, Agak sebentar. kutanya dulu, itu aja kutanya. Kalau dia maha tahu, apakah dia tidak tahu tentang kesalahan umatnya? Ini bukan masalah tahu atau tidak tahu, tapi pada saat di sidang pengadilan, ya, di sidang pengadilan, orang itu harus bisa membuktikan orang ini melakukan salah, apa buktinya? Oke, dibilangin, oh, Tuhan maha tahu nih, saya tuh maha tahu mengetahui kesalahan segala macam. Ya nggak bisa. Jadi Mana ada buktinya? persidangan kalau di agama kalian, di iman kalian itu ada persidangan gitu, ada persidangan, ada persidangan. Iya. Pengadilan akhirat itu ada. Oh, ada Akan bendahara. dipertanggungjawabkan sedikit Nggak, kutanya apapun. dulu, Zam, kutanya dulu, ada bendahara, ada sekretaris. Sebentar dulu. Jangan Pengacaranya kemana-mana. siapa, Muter-muter Zam? dulu. Jangan muter-muter dulu. Sebentar dulu. Pengacaranya Dan siapa? nanti- Enggak gini nanti- dulu, Zam. Dengerin kakak dulu. Kamu bilang gini kan, di dalam agama kamu itu ada yang namanya kayak penghakiman gitu ya. Nah, jadi di situ saya mau dia kan bercela nih. Ya contoh nih teman-teman ya. Dia menyangkal apa yang dia perbuat. Sehingga dia membenarkan dirinya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Sam, pengacaranya siapa, Sam? Pengacaranya siapa, Sam, yang membuat dia itu menang atas apa yang diucapkan? Nah, dengarkan dulu. Oke, saya jelaskan sedikit. Ya, di Islam ada namanya hari penghakiman. Tetapi mulutnya dikunci. Hah? Mulutnya dikunci. Mulut siapa dikunci? Dia orang setiap manusia itu pada saat hari penghakiman mulutnya ditutup, dikunci, tidak bisa berbicara. Terus siapa yang berbicara? Tangannya berbicara, kakinya berbicara, rambutnya berbicara. Saya pernah Mulutnya dikunci, yang bicara Iya. tangannya. Kayak mana ceritanya? Jadi maksudnya apa? Apa yang dilakukan oleh tangan, dia akan ngomong. Saya dulu pernah, kalau dia barangkali dengan mulut, dia barangkali pernah akan menyangkal. Dia akan berbohong. Tetapi kalau dia itu tangannya bicara gitu. betul, Ada mulutnya, Sam. saya di luar itu tuh obder tidak tahu apakah ada mulut segala macam, tetapi tangannya bisa bicara. Pada saat penghakiman, kakinya akan berbicara. Saya pernah berjalan ke sini. Kaki Disitulah, dengarkan. Sam. Disitulah letak Sam, keadilannya. dengerin dulu, Sam. Kalian kan percaya yang namanya jin nggak? Kalian percaya yang namanya jin nggak? Percaya nggak? Adalah jin. Nah, kalian percaya nggak yang namanya pemanggilan arwah? Kalau di Islam itu tidak ada pemilihan arwah. Nggak ada ya, soalnya dikunci mulutnya ya. Bukan. Pada saat orang sudah mati itu ada namanya barzah. Gimana? Pada saat orang sudah mati itu ruhnya sudah pergi ke tempat Kunci namanya mulutnya. barzah, dinding tebal. Oh, itu Dan dikunci itu mulutnya. tidak bisa ditembus. Iya, itu dikunci mulutnya. Tidak ada hubungannya. Lah katanya dikunci mulutnya. Nah, makanya gini, di Islam ya, perjalanan seorang Islam itu sangat panjang. Enggak, Sam. Dengarkan dulu. Dengar dulu, Sebentar. Kak, aku sedikit aja. Siapa yang pernah menyaksikan bahwa ya, ini yang pernah menyaksikan nih, Sam. Apakah Nabi Muhammad pernah menyatakan seperti itu, Sam? Pernah ibaratkan dia pernah merasakan seperti itu sehingga dia mengatakan sama kalian, Sam? Masa salah satu nggak ada yang kasih otaknya dikunci? Juga orang ini, tapi nggak apa-apa teman-teman. Sam, penasaran gue. Sam. Jam. Kamu itu sesat, sesatnya di mana? Enggak, sekarang gini, coba kita berpikir secara logika kita ya teman-teman. Coba kita berpikir secara logika kita, ya.
Kalau misalkan Tuhan itu dia itu maha segala. Kalau ini kan dia kan maha segalanya, dia maha tahu, dia maha segalanya. Sehingga dia mengetahui tentang apa yang dilakukan ciptaannya. Dia tahu apa yang dilakukan manusia-manusia di dunia ini. Sehingga dia tidak perlu mencatat tentang kebaikan atau keburukannya. Kalau misalkan dicatat, berarti dia punya catatan di mana pada saat hari penghakiman, ya, pada saat hari penghakiman, Tuhan itu melihat, oh ini si A, kamu sudah melakukan kejahatan kamu, misalkan ya, kejahatan kamu mencuri. Oh aku tidak tahu Pak, aku tidak tahu, aku tidak ada mencuri. Kamu jangan menyangkal, ini ada ini ada catatannya, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Saya nggak ngelakuin itu semua. Kalau misalkan manusia ciptaannya sudah menyangkal Tuhannya, amsyong dan ya, apa mungkin mereka itu pada saat penghakiman pun mereka itu menyangkal Tuhannya. Kalau misalkan oke, kalian bilang gini, itu nanti ditutup mulutnya, Cak. Nanti pada hari penghakiman mulutnya yang berbicara. Tangannya yang berbicara, kakinya yang berbicara. Kalau kakinya yang berbicara, jadi mulut itu taruh di kaki gitu. Gimana cara bicaranya? Kalau misalkan tangan dan kaki itu berbicara, siapa yang menyatakannya? Sang pencipta yang menyatakannya. Tuhan menyatakan sama kalian. Gitu. Bahwa nanti pada saat hari penghakiman, mulut kalian dikunci. Siapa yang udah pernah menyatakan itu? Siapa yang udah pernah merasakan itu? Nah, oke. Siapa yang udah Kita pernah? gantian sedikit. Kita gantian. Ya. Tadi dari versi Kristen seperti itu. Bahwa barangkali Tuhan maha mengetahui dan barangkali dia hanya kemahatauan saja. Iya. Tetapi kalau di Islam itu Mati tidak dulu. seperti itu. Tunggu. Ini ada yang bilang mati dulu baru tahu. Kalau mati dulu baru tahu, ngapain kalian percaya sama Tuhan kalian? Kalau semisalnya mati Jangan dulu, di-mute dulu. tahu. Nanti kita gantian Kenapa? dulu. Ya Pantesan gantian aja. dulu kan ngomongnya. Malam. Nggak akan bisa diskusinya seperti ini. Enggak, pantesan aja Allah alam, nggak tahu apa-apa. Iya, makanya dengarkan dulu. Ini tentang ilmu pengetahuan nih. Kalau di Islam seperti ini nih memang. Jadi panjang caranya. Perjalanannya panjang. Makanya Islam itu harus hati-hati. Nah, ngapa nih lift di Jeddah? Nah, ngapa nih tidak kedengeran suaranya nih? Ngomong lah, tadi kamu bilang kamu pengen ngomong, saya diem dulu. Nah, Saya dengerin dulu. iya, tadi terjeda tadi itu di situ. Makanya aku bilangin tadi bahwa kalau di Islam itu ada bukti yang bisa dilihat. Orang barangkali bisa menyangkal dengan mulut kita, bisa berargumen, berbohong barangkali. Tetapi Al-Quran menyatakan bahwa memang nanti tangan kamu tuh akan berbicara apa yang telah kamu perbuat. Kakimu tuh akan mengatakan apa yang telah dijalankannya. Sampai hatimu, kepalamu semuanya akan sehingga barangkali mulut itu tidak bisa menyangkal. Sekecil apapun yang dilakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Baik kebaikan atau keburukannya, itu akan ditimbang. Apakah dia akan masuk surga ataupun masuk neraka. Ini secara logika, secara keadilan. Memang barangkali oke lah kalau di luar Islam barangkali bahwa Yesus itu sebagai penebus. Tetapi sekarang enak barangkali, oh saya percaya barangkali dengan percaya, terus dengan dosa-dosa pernah membunuh, memperkosa segala macam, hanya percaya habis itu masuk ke surga, enak sekali. Padahal yang saya dengar barangkali di Bible itu bahwa pertanggungjawabannya memang maut adalah mati. Ya ada neraka juga.
Nah, seperti itu. Jadi disinilah letak keadilnya Islam. Semua yang dilakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi buat teman-teman barangkali, ya saya yakin orang Islam yang mendengar ini pasti sudah tahu bahwa di sebelah kanannya ada malaikat rakib, atid. Bukan Tuhan tidak maha tahu, maha tahu Malaikat dia. apa? Malaikat atid. Iya, Oh, malaikat atid ya. rakib dan atid. Nah, Atid gitu. nah, makanya kalau ATIT. silakan ATIT. barangkali, silakan nanti kalau misalnya kurang puas bisa belajar lagi. Enggak, saya tanya malaikat atid, atid. Iya, Oh, lanjut. seperti itu. Mencatat kebaikan. Jadi setiap apapun itu akan dipertanggungjawabkan. Oke, gini. Jadi gini, terima kasih ya. Oke, kita sudah diskusi ini. Thank you. Barangkali dengerin sudah kakak bisa. dulu nih, dengerin. Kalau kamu mau mengajarkan saya tentang agama kamu, itu nggak masuk logika saya, nggak masuk otak saya, gitu loh. Karena apa? Kalau kamu mengajarkan saya itu, mau mengajarkan saya tentang agama kamu itu nggak ada masuk